Hey, gue Depi Putra dan lu lagi dengerin The Podcast. Hello The Podcaster, welcome back di The Podcast episode hari ini. Dan di The Podcast episode hari ini gue kehadiran salah satu teman lagi. Dan kali ini kita akan berbicara banyak tentang produk-produk yang teman gue sedang lakukan. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, boleh kenalan dulu deh. Di sini sudah ada teman gue, ada Putu Fajar Aprianto. Yeay, welcome Ji. Halo guys, yes. Selamat malam semua. Nggak ada yang tahu nih malam apa pagi Ji. Oh, malam ya, tergantung nanti di ini postnya. Ya udah. Kenalan dulu deh. Nih sudah ada teman saya namanya Fajar ya. Jadi mungkin ada yang pengen kenal lebih jauh, Ji, boleh kenalan dulu deh. Oke guys, nama gua Fajar Soplo sih, guys. Fajar profesi pengasuh anak orang. Gitu. Guru. Oke, orang guru ya. Nah jadi sebenarnya gue tertarik kenapa hari ini ngajak Fajar dengan podcast karena satu hal yang menarik dari seorang Fajar yang gue tahu adalah Fajar ini orang yang selalu punya ide kreatif. Jadi ini orang benar-benar nggak pernah kehabisan ide, ini orang nggak pernah kehabisan akal untuk melakukan sesuatu dan menciptakan sesuatu. Dan biasanya hasilnya tuh nggak main-main. Makanya gue aja nih orang buat nge-podcast biar kita bisa sharing-sharing lah. Ya, jadi yang pertama kita mau bahas dulu tentang profesi. Jadi seorang Fajar nih kan sebenarnya tadi dibilang profesinya adalah menjaga titipan anak orang gitu ya. Ya. Menjaga titipan anak orang, disuruh mendidik ya. Jadi kalau boleh tahu profesinya sebagai apa nih ya? Lebih tepatnya lembaga penitipan anak. Enggak sih, sekolah. Sekolah. Oke. Ngajar di sekolah menengah pertama SMP. Guru olahraga. Tapi nggak yakinin kayak mirip guru sains mungkin. Guru olahraga dengan tampang rupawan, gak kebayang deh murid-muridnya ketika pelajaran olahraga, semangat semua ya, udah kebayang. Nah, seorang tenaga pendidik. Nah, sekarang ini kan kalau kita ngomongin seorang tenaga pendidik, yang namanya tenaga pendidik kan sangat-sangat banyak tantangannya ya. Karena kalau kita lihat sendiri belakangan, kita lihat ke belakang tuh tenaga pendidik lagi banyak diuji tentang ya entah itu teknik mengajarnya, kemudian dia juga diuji tentang pengetahuan tentang apa yang diajar, sehingga ini guru layak atau enggak. Nah, melihat fenomena itu tuh gimana sih sebagai seorang guru menanggapinya tuh? Kembali ke improvisasi aja sih. Yang penting kita nggak buntu gitu. Modalnya gini, kalau kita senang sama pekerjaan kita, otomatis improve kita banyak. Walaupun kita nggak bisa ngikutin teknis yang diberlakukan, tapi gimana kita menciptakan teknis sendiri yang tidak keluar dari statement seorang guru tersebut. Yang penting kita kegiatan belajar dan mengajar kita tersampaikan ke siswa gitu aja sih. Yang penting dibawa have fun aja. Kalau kita terlalu ribet dengan sistem, kita ribet sendiri, anak-anak nggak kita urus, nggak nyaman. Kasihan juga mereka kan. Nah, terus kan belakangan itu juga pernah ada kasus case-case di mana guru itu seperti didiskriminasikan, bukan diskriminasi ya, bilangnya gimana ya? Jadi guru itu dianggap oleh orang tua adalah seorang yang sudah harus membuat anaknya tuh pintar. Nah, itu terhadap perspektif orang tua yang seperti itu tuh komentarnya Fajar gimana tuh? Kalau kita ketemu murid, nggak semuanya pintar ya. Sama juga kalau kita ketemu guru, nggak semua guru bisa buat muridnya nyaman. Okay. Kembali lagi ke didik di awalnya, dia datang dengan moral yang baik atau broken. Karena banyak juga anak-anak yang moralnya bagus, akhlaknya bagus, datang kita kasih sedikit polesan, sudah mengerti, sudah paham. Tapi kalau mereka memaksakan diri mereka, padahal mereka itu sebenarnya di rumahnya pun broken gitu. Orang tuanya pun orang ngurus dia gitu modelnya.
kalau dia datang ke sekolah itu mungkin hanya sebuah formalitas yang harus mereka jalani setiap hari. Jadi sebisa kita, sepandainya kita ngatur dia, kalau dia tidak nyaman, susah juga. Jadi kalau ditekankan guru harus buat anaknya pinter, kayaknya agak berat sebelah. Tapi kita tuh harus berpikir, orang tua harus berpikir, anak saya siap tidak untuk dididik seperti itu? Atau saya sudah siapkah melepas anak saya ke sekolah? Mungkin seperti itu sih. Nah, ini mungkin juga perlu edukasi juga ya ketika proses pendaftaran dan lain sebagainya. Mungkin itu juga perlu harus disampaikan ya, karena yang namanya sekolah hanya sebuah media. Betul kan? Jadi sebuah sekolah hanya sebuah media untuk anak tersebut belajar, yang dimana dia sudah mendapatkan pendidikan karakter dari rumahnya, tinggal di sekolah dia ditempa lagi, bener ya? Ditempa lagi, ya benar banget. Makanya sekarang sebelum terima mahasiswa baru tuh survei banget kita, wawancara, tes psikologi, udah kayak HRD ngetes pegawai baru aja gitu modelnya. Padahal ini buat murid SMP gitu. Tapi setuju sih dengan metode wawancara itu, karena kita ingin menggali si anak, karena kan ngelihat potensi sekarang tuh kayaknya guru tuh terlalu dianggap sepele gitu loh. Jadi kayak kasus belakangan waktu kita lihat, mungkin ada beberapa video-video yang viral, saking mungkin karena tidak ada proses seleksi yang baik, si anak ini jadi memiliki akhlak yang tidak baik, kemudian mendiskriminasi gurunya, bahkan sampai melakukan hal-hal yang kurang baik. Itu kan kita kurang ajar lah, kurang ajar. Betul ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pernah nggak punya pengalaman sampai seperti itu, Pak? Pengalaman sih kita lebih ke kondisional aja. Kalau kita bisa ngelihat background anaknya, kita bisa maklumin. Tapi itu kembali lagi adalah bagian dari ekspresi mereka. Nakal-nakal yang wajar, ribut, usil, gangguin temen, itu masih kita bisa toleransi lah. Tapi kalau karena Anda seperti itu waktu masih kecil ya? Ya kurang lebih. Yang penting nggak kriminal aja. Oke. Ya, kalau udah kriminal sama yang lebih lagi, mungkin kita guru angkat tangan, mungkin kita akan kembalikan ke orang tua. Ya, poinnya pada dasarnya intinya sekolah hanya media sebagai pembentuk karakter. Intinya anak itu datangnya dari orang tua, dan endingnya kita bisa membentuk ilmu mereka, kita bisa membentuk karakter mereka. Tapi kalau mereka tidak mau diarahkan, kita kembalikan lagi ke orang tua ya. Jadi nggak ada istilah guru adalah dewa yang memang harus, ketika saya udah nitipin sama Anda, saya sudah bayar sama Anda, bukan berarti anak saya jadi pinter. Bukan pinter, anak saya jadi ranking 1, nggak mungkin, karena ranking 1 kan itu ya ada tingkatannya kan, nggak mungkin. Nah, kalau kita ngomong tentang yang namanya kondisi saat ini nih, yang namanya sekolah zaman sekarang, di mana tahun 2020 ini merupakan salah satu konsep sekolah yang unik, karena mungkin di luar sana sudah terbiasa menggunakan teknik-teknik yang kita gunakan saat ini di 2020, di mana sudah ada serangan dari tenis ya, di mana ada pandemi COVID-19 ini, sehingga konsep belajar itu jadi harus bergeser sejenak. Nah, kira-kira sebagai seorang guru olahraga ini gimana nih? Karena yang namanya olahraga ini kan identik dengan praktek. Sedangkan dengan COVID-19 ini, Anda diwajibkan untuk membuat yang namanya konten digital yang bisa mengedukasi murid. Nah, itu punya tantangan tersendiri dong pastinya untuk seorang guru olahraga. Banget. Jadi kalau kita dibandingkan sama guru yang notabene mereka bisa memberikan tugas dalam bentuk lisan atau kuis gitu. Sedangkan kita hampir 80% kalau pelajaran olahraga, penjaskes sih bilangnya. Olahraga kan praktek. Kita ketemu praktek, teorinya hanya 20% aja. Lebihnya praktek. Dan memang benar sih, agak sulit kita mengarahkan mereka kalau mereka harus praktek. Contohnya gini, Google Classroom, ada Zoom, ada yang lainnya, kode daring yang bisa mereka lakukan, guru-guru yang lain. Sedangkan guru olahraga harus melihat mereka praktek. Kalau misalkan praktek di Zoom kayak gini kan,
rame gitu. Nggak kebayang dong kalau mereka harus pemanasan terus main basket, main bola, nggak kebayang banget. Kalau metode lisan, quiz, tak kasih. Jadi sekarang itu tinggal praktek. Kemarin tak akalin caranya, mereka itu harus melakukan gerakan pemanasan statis dan dinamis di rumah. Itu harus direcord. Sekarang saya ngampu 10 kelas. Nah, 10 kelas itu muridnya ada sekitar 35-an orang. Jadi 35 kali 350 video yang sudah ke-save di handphone saya yang harus saya nilai. Jadi, itu akan jadi bukti fisik nanti kalau sekolah sudah normal. Jadi nggak bisa dihapus. Lumayan juga makan. Malah cenderung jadi ini ya, ya tapi Jadi, itulah tuntutan pekerjaan ya. Benar. Nah, kan kalau kita ngomong tentang, oke lah, tadi kita ngomong tentang pekerjaan nih. Seorang Putu Fajar Aprianto ini adalah seorang guru penjaskes yang bertugas di sekolah menengah pertama, di mana dia bertugas untuk mendidik seorang murid, ya khususnya dalam hal bidang olahraga. Apalagi kalau lihat di sosial medianya Fajar ini adalah seorang sosok guru yang sangat dicintai sama murid. Dan kalau kita lihat lagi, Amin. prestasinya tuh banyak nih. Seorang Putu Fajar Aprianto ini prestasinya banyak. Bahkan beberapa waktu lalu kalau saya nggak lihat pernah membawa satu tim basket untuk jadi juara basket ya kalau nggak salah ya. Saya coba dukung aja Pak. Itu ada teman yang latih. Tapi kan berkat dukungan Anda Pak. Kebenaran tuh anak wali sebagian besar jadi tim intinya, jadi harus support gitu. Oke. Ya tapi setidaknya kalau tidak ada dukungan dari guru yang bagus ya nggak mungkin jadi dong. Ya saya juga punya guru yang pinter main, belum tentu bisa memberikan support yang bagus sehingga hasilnya bagus maksimal. Nah tapi kalau kita lihat nih, kan kondisi di rumah tadi kita udah bahas, kalau di sekolah ini mendidik. Kemudian kalau di rumah ya sebagai seorang guru penjaskes itu berat juga nih, ada sekian ratus video yang harus di save dan lain sebagainya. Nah otomatis kalau kita bilang seorang guru yang memang notabene adalah seorang yang harus incas di sekolah, sekarang incas di rumah, otomatis seorang guru ini memiliki waktu yang sangat luang. Benar nggak Ji? Ya kondisional sih. Kondisional. Dan yang saya paling senang dari seorang Putu Fajar Aprianto adalah ini orang kreatif. Orang ini benar-benar memanfaatkan fasilitas dan momen yang ada dan hasilnya tuh ada gitu loh. Dan kalau kemarin sempet kalau kita lihat nih buat kalian yang dengar podcast ya, mungkin kalian pernah di follow sama Duo Kitchen. Nah ini nih salah satu ownernya dari Duo Kitchen. Mereka adalah Duo Kitchen bener ya? Bro Kitchen. Ya, Nah Bro Kitchen ini ownernya, Pak Fajar ini ownernya. Nah itu awal kepikirannya gimana? Kok bisa seorang guru penjaskes bisa punya usaha Bro Kitchen? Kitchen itu dapur loh Pak, bukan bola basket, bukan bola voli. Gitu sih. Memang COVID-19 ini buat kita lebih kreatif kalau kita nyikapinya positif bro. Yes, setuju sih. Jadi tuntutan aja sih, maksudnya desakan keadaan gitu. Di mana banyak teman-teman kita sudah dirumahkan, termasuk bro saya. Jadi adik saya itu udah nggak kerja lagi gitu ya, dirumahkan. Beda kalau saya masih ada sih tugas guru, bisa work from home gitu. Juga di rumah kita masih guru masih bisa sih ada penghasilan karena notabene kita masih terhitung bekerja walaupun dari rumah. Tapi kalau pegawai swasta yang lain mungkin dirumahkan tanpa penghasilan. Itu yang buat kita jadi kepikiran untuk apa sih kebutuhan orang di masa-masa ini yang paling mendesak. Ya semua orang butuh makan. Jadi coba kita berpikir untuk gimana kalau kita nyediain makanan, tapi kita buat nuansanya yang sesimpel mungkin, yang bisa kita sajikan dengan cepat dan makanan itu makanan sehari-hari.
gitu. Hmm. Jadi makanya terbentuklah Bro Kitchen. Cuma awalnya aja satu menu aja, nasi goreng. Sebenarnya ada 3 owner nih dalam Bro Kitchen nih. Oke. Jadi Iya, boleh seru nih. menunya beda-beda. Jadi saya nasi goreng, adik Oke. saya nasi pork belly, Oke. mama saya salad buah sama jus gitu. Oh iya, oke. Jadi kita dalam satu kitchen itu kerjanya bisa rebutan kalau orderannya pas masuk barengan gitu. Kebayang lah, Yeah. kompor gas cuma 2 tungku, adik saya harus goreng sama rebus sayuran. Kalau orderan saya udah masuk, saya harus goreng. Dia harus pindah satu pancinya untuk nunggu gorengannya selesai baru dia lanjut rebus. Kita berusaha profesional tapi agak emosional jadinya. Karena kita harus saling bersinggungan. Kalau bahasa Balinya saling sikut gitulah di dapur. Nah, sudah ready makanannya, kita harus cepat-cepat antar karena kita modelnya kayak sistem promo gitu. Jadi bukannya kita mau nyerobot teman-teman kita yang di Gojek online untuk salah ongkir. Jadi berpikir juga dengan keadaan seperti ini, kalau teman-teman yang harus bayar ongkir, kita dapat nih satu, kita usahakan mereka untuk antar aja. Jadi kalau sudah ready mau antar, kita rupa beresin, keluar dah caci maki, beresin dong dulu baru pergi. Jadi kayak rame banget. Jadi dapur kita kecil, cuma kayaknya rame banget gitu. Tapi sebuah hal yang menarik gitu loh. Jadi kalian itu buat kalau kita dengar di mana-mana ya, banyak banget kita dengar ada case di mana keluarga itu saling ribut, kemudian saling berebut, kayak kan. Tapi kalian itu kayak memanfaatkan momen ini untuk ya dengan kekompakan keluarga yang kalian punya, kalian buat sesuatu yang membuat ya memutar modal gitu. Itu menarik sih. Terus nah yang paling masih jadi pertanyaan adalah kenapa makanan, selain makanan itu dicari sama orang, kan Anda basicnya adalah seorang guru penjaskes. Kenapa makanan? Dari mana datangnya gitu? Gini, selain guru di sekolah, sebenarnya kemarin sempat diajak join sama teman, ikut di satu manajemen, dia tuh buat kayak kursus renang gitu, namanya Twin Aqua. Jadi sempat ikut private juga, tapi karena semua kegiatan tersebut harus bertemu dengan orang, dan kita sekarang sudah dibatasi untuk bertemu dengan orang, saya berpikir kita nyediain kebutuhannya, walaupun kita nggak harus bertemu dengan orangnya. Kalau dulu pas ngajar private renang, jujur aja, itu menggiurkan banget. Jadi ngajar 2 minggu udah kayak gaji sebulan, padahal renang aja. Tapi keadaan hari ini, wah, baru ngerasain tuh 2 bulan perjalanan ngajar renang, sudah di-cut sama COVID-19. Berpikir nih, apa yang harus saya lakukan kalau misalkan nggak boleh ketemu orang tapi tetap bisa berpenghasilan. Jadi makanan kayak ini nih kayaknya saya mungkin dari sekian banyak orang urutan ke berapa gitu, padahal sudah banyak teman-teman yang mulai hal ini terlebih dahulu, tapi saya pengen buat beda. Kenapa menu kita babi ini awalnya nasi goreng babi, adik saya pork belly-nya juga kan babi tuh. Yes. Awalnya kita gini, kenalan sama teman saya punya teman, diajak ke rumahnya. Itu pas itu kita lagi pergi ke Dharma Saba, berteduh di rumah temennya karena hujan, kita nggak bawa mantel. Kebetulan temennya itu adalah supplier babi potong. Itu sudah setahun lalu. Saya berpikir, untung waktu itu minta kontaknya. Pas itu minta kontaknya, nanya, ready nggak babinya bro? Oh, setiap hari ready, dia bilang. Nggak lihat harganya, ternyata bisa ngedekan jauh dari harga pasar karena dia supplier gitu loh. Walaupun kita ngambilnya sedikit, coba
awal-awalnya beli babi konsumsi sendiri, sambil coba kayaknya nih bagus nih peluangnya, coba buat nasi goreng babi. Ilmu Sampel resepnya itu dari mana? resepnya Ilmunya ini. resepnya awalnya gini Ji, buat telur pasti. Oke. Nah, telurnya tuh diolah jadi apa? Orang bisa buat nasi goreng, ingredientnya tuh basicnya itu aja. Cuman sekarang tergantung tangan mungkin ya. Kita di sini bertiga, saya, ibu saya, adik saya. Ibu sama adik saya tahu caranya ngeracik nasi goreng ini tahu. Oke. Saya tahu caranya ngeracik pork belly ini tahu. Saya sama adik saya bisa buat jus, bisa buat salad buah, bisa. Tapi kita nggak pede. Karena apa? Notabene satu menu sudah ada kaptennya, gitulah istilahnya. Oke. Jadi nggak percaya kalau yang lain buat. Jadi harus saya buat. Jadi makanya kalau pas saya nggak ada di rumah, orderan itu masuk, cancel. Padahal mereka sebenarnya paham cara buat gitu. Oke. Menghargai ini signature receive. Iya mungkin apa? Tapi kalau saya jujur nggak pede juga. Nanti takut rasanya beda gitu. Iya. Untuk resep sih nggak terlalu ada yang spesial ya. Modelnya kita pakai bahan-bahan yang seadanya, bawang putih, bawang merah. Untuk nasi goreng di khususnya, kalau untuk pork belly caranya ngolah babi crispy itu di YouTube banyak caranya. Jadi lalu gitu punya bahan yang dikatakanlah ilmunya luar biasa gitu. Nah, kita semua belajar dari YouTube, jadi kita nggak terlalu menutup kalau orang nanya caranya gimana, karena kita juga tahu dari orang. Gitu. Menarik. Nah, ini sebuah hal yang menarik. Seorang guru penjaskes punya usaha kitchen, tapi dia nggak punya basic kitchen, cuma belajar dari YouTube. Berarti ini kan memang lu tuh kreatif, Pak. Anda itu kreatif. Ini perlu belajar banyak sama orang ini. Jadi benar-benar ya, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, karena saya lagi benar-benar concern sama pandemi COVID yang membuat banyak orang itu lagi lebih banyak mengeluh dibandingkan mereka bersyukur bahwa sebenarnya mereka punya sesuatu untuk dikerjakan. Seperti Bapak contohnya, seorang guru penjaskes yang harus ketemu fisik, tapi karena ketemu fisik susah, ya kita buatnya video, ya otomatis kita tinggal koreksi video, masih ada spare waktu, kita bisa gunakan sesuatu yang berguna. Nah ini benar-benar asik sih sebenarnya materinya, cuman mengingat kita juga dibatasi sama durasi biar nggak terlalu lewat. Jadi Fajar ini benar-benar inspiratif banget sih orangnya. Dan kalau boleh tahu nih, bocoran sedikit, selain Anda punya Anda bekerja tadi sebagai seorang guru, terus punya sampingan guru renang, punya bro kitchen, pernah narik Gojek juga bukan sih? Waktu itu juga keadaan sih. Waktu baru-baru kerja kan honornya masih dikit tuh, dapat jam. Kalau guru tuh kita berperang dengan jam. Kalau jamnya banyak kita happy, kalau jamnya sedikit lebih banyak waktu luangnya, tapi memang salary-nya lebih kecil. Waktu itu hanya kerjanya Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Jadi Selasa sama Jumatnya tuh lowong. Makanya waktu itu daftar Gojek, dan sampai sekarang masih aktif sih kalau mau narik-narik tipis-tipis gitu. Kakak cari penghasilan itu enak. Tuh kan? Pakai tipis-tipis aja. Guru dicintain murid-muridnya, bisa bawa prestasi, punya usaha, pantang menyerah. Paket komplit Anda, Pak. Di mana cari orang kayak begini lagi? Nah, mungkin ya ini adalah sebuah kisah inspiratif yang saya rasa teman-teman juga harus pelajari sih, karena saya pengen tertarik sama sebuah quote sih, tapi nanti saya bahas quote-nya di ending deh. Sebelum saya masuk ke ending, mungkin Fajar mau share tentang
promo produknya, atau mungkin mau kalau ada orang yang tertarik pengen beli produk dari Bro Kitchen, itu produknya apa aja, harganya berapa, bisa lihat di mana gitu, silakan boleh dipromoin free. Oke, ya free. Yang free itu udah yang enak, Pak. Itu dia. Oke, Bro Kitchen kita ada Instagram sih, cuma Instagram aja sosial medianya. Itu bisa dicari @bro titik atau bro.kitchen. Jadi @bro.kitchen ada di Instagram. Kita harganya murah-murah aja. Kalau seputaran Abian Pasir, Dalung, Kapal sampai ke Canggu kita bisa anterin. Ya, jadi nggak usah takut nggak ada ongkir. Jadi untuk menunya kita punya nasi goreng babi 15k aja. Kemudian kalau nasi goreng babi plus pork belly itu 20k aja. Itu kayaknya kalau cari di luar masih agak kemahalan. Kita tipis-tipis saja. Terus ada paket nasi pork belly sambal merah itu 17k, salad buah kita 12k aja. Kemudian ada jus alpukat juga 12k aja. Jadi total kita ada 5 menu lah, dari makan berat sama makan untuk konsumsi serat kita. Mantap. Gitu Nah, aja. jadi terus berarti kalau orang mau melakukan order ini gimana? Sistemnya PO kah atau bagaimana, terus via apa nih bisanya? Enggak, kalau kita awalnya sih kita mau PO, tapi kalau kita nunggu PO, ketika ada orderan masuk tapi dia nggak PO, kita berpikir juga orangnya itu pengen tapi dia rugi nggak dapat. Kita juga berpikirnya kenapa sih kita nggak nyetok aja, padahal ada orang mau belanja. Kita langsung aja kalau mau order tinggal dicek aja. Kita bukanya untuk lunchnya nanti ordernya jam 10, nanti kita antarinnya maksimal sampai jam 1 kita bisa antar untuk lunchnya. Kemudian untuk dinnernya kita bukanya itu sebenarnya dari jam 10 sampai jam untuk produksinya kita jam 11 sampai jam 6 sore. Oke, sip. Mantap sekali Bro Kitchen ini ya, bener-bener. Aduh, sebenarnya yang mau dikulik dari seorang Fajar tuh masih banyak. Dia pernah punya usaha salad buah, dia pernah buat warung Pak Tus dengan roti bakarnya. Cuman ya karena kita dibatasi sama waktu, jadi ya bener-bener harus di apa sih namanya ya. Nah, jadi tadi saya juga mau ngakhirin ini dengan sebuah quotes yang menarik tentang Fajar sih. Jadi banyak orang menilai bahwa dia itu nggak punya apa-apa, padahal sebenarnya kekayaan terbesar itu adalah pada pengetahuan. Semakin memiliki pengetahuan, semakin memiliki kreativitas yang tinggi, sebenarnya di sekitar kita itu banyak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Jadi kalau istilah orang, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Nah itu kalian kalau pengen jadi dewasa, mau ngambil kerjaan, nggak ada yang namanya tiba-tiba langsung duduk di posisi atas. Semua harus mulai dari bawah. Dan kita berdoa aja buat siapa aja yang dengar the podcast hari ini bisa meniru. Mungkin nih ada hal yang menarik. Kita lihat aja Fajar 10 tahun ke depan jadi apa gitu. Siapa tuh jadi owner, punya resto, ganggu gitu. Saya nggak mau jadi. Saya paling takut satu Pak, sebenarnya Pak. Saya paling takut jadi orang kaya Pak. Oh gitu. Tapi kalau punya uang nggak takut kalau ya? Kalau orang kaya itu nggak tuyuh gitu. Intinya dia sudah tinggal menikmati aja. Tapi puji Tuhan saya dikasih kesempatan untuk terus berusaha. Jadi saya selalu menikmati yang namanya usaha, bukan menikmati hasil usaha gitu. Mungkin beda sama mindset orang. Menarik. Jadi selama masih dapat kesempatan untuk berusaha, maksimalkan waktu sampai nanti waktu sudah selesai menikmati ya. Oke, sip. Thank you banget Fajar untuk hari ini, dan salam buat seluruh owner Bro Kitchen, mulai dari mamaku ya. Ya, boleh ya. Nah buat teman-teman yang pengen beli produk Bro Kitchen, saya lampirin juga di description itu. Kalau kalian pengen beli silakan, kalian bisa
order, ntar juga saya lampirin deh di video, ada Instagramnya Bro Kitchen ya. Semoga apa yang kita lakukan semuanya hasilnya maksimal, dan yang paling penting adalah kita perlu doa biar pandemi ini segera berakhir sehingga aktivitas kita normal lagi ya. Poinnya adalah kita bisa berkomunikasi, tidak ada jarak lagi antar kita ya. Siapa tahu kalau sekarang kita Zoom, besok-besok udah ketemu langsung nih, kita bahas di restoran Fajar. Adanya di dapur, Pak. Oke deh, begitu thank you banget Pak Fajar waktunya. Sampai ketemu di yes ya, buat semua teman-teman, thank you udah dengerin The Podcast episode hari ini, dan sampai ketemu di The Podcast episode selanjutnya. Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Kemudian kalau kalian denger lagi di jalan pengen denger The Podcast, kalian bisa lihat, bisa dengerin dari Spotify ya. Jadi The Podcast juga ada di Spotify dan Anchor, jadi silakan kalian sambil jalan pengen dengerin obrolan inspiratif, bisa dengerin The Podcast ya. Oke, gitu aja dari kita, sampai ketemu di next episode. Thank you, bye. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.